percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya putra tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Shalom saudara terkasih. Puji syukur kita bisa berjumpa di ibadah Innovative Generation pada hari ini, dan kita mau mengucapkan syukur karena kasih Tuhan tak henti-hentinya menyertai kita hari lepas hari. Mari kita mengucapkan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Saudara, mari kita mau datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Kita mau mengakui segala dosa, segala kesalahan. Mari kita mau memohon pengampunan yang dari Tuhan.
Tuhan, dengarlah dan ampunilah kami. Amin. Di dalam kasih tak ada lagi ketakutan, melainkan keberanian untuk menjalani hidup. Karena Allah sendiri yang menjamin sebagaimana dikatakan dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita.
Halo, selamat hari Minggu teman-teman semua di GKI Gejayan. Thank you untuk kesempatannya aku bisa sharing firman Tuhan lagi kepada kita semua di sini. Aku Abel, sekali lagi mungkin yang belum tahu, aku dari Surabaya. Aku sekarang mengambil studi master di bidang teologi di Boston University, Amerika Serikat. Nah, sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh datang bersama-sama dengan seluruh umat menghadap Tuhan dan juga belajar firman Tuhan dan melihat bagaimana Engkau mengasihi dunia ini melalui kisah yang dipaparkan oleh kitab suci yang kami pegang. Kami bersyukur untuk kesempatan ini dan biarlah Tuhan setiap momen ini, dari setiap pembelajaran, dari setiap ibadah bersama kami, dari setiap ibadah dengan rekan-rekan kami semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, pemberitaan firman Tuhan ini kami serahkan ke dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Oke, pertanyaan yang terbersit di benakku akhir-akhir ini adalah apa jadinya kalau misalnya banyak orang ngomong sesuatu yang buruk tentang kita dan kita nggak bisa handle. Apa jadinya kalau terlalu banyak komentar dari orang lain di sekitar kita, keluarga dekat misalnya, atau teman, atau bahkan netizen gitu ya. Tapi kita nggak bisa handle, kita nggak bisa navigate diri kita di tengah-tengah kemelut komentar atau suara-suara buruk tentang kita. Atau mungkin dibalik itu suara-suara baik sebenarnya. Tapi suara-suara baik yang kita nggak bisa terima gitu, karena kita nggak sesuai dengan kita. Hari ini, tema khotbah hari ini itu akan seputar bagaimana kita bisa hidup otentik di tengah dunia yang toksik. Aku pengen di khotbah ini, lewat khotbah ini, setiap pemahaman, setiap hal yang kita renungkan, itu akan menolong kita untuk bersikap dengan tepat sebagai anak Tuhan di tengah-tengah gempuran komentar orang di sekitar kita. Nah, aku akan paparkan juga satu solusi yang tampaknya menjanjikan, padahal sebenarnya gagal. Dan di akhir aku akan kasih tahu satu solusi yang lebih tepat dan efektif. Ujungnya, lagi-lagi, supaya kita ngerti bagaimana bersikap di tengah-tengah dunia yang toksik, di tengah-tengah dunia yang penuh sekali ekspektasi terhadap diri kita. Di tengah-tengah dunia yang terlalu bising buat kita yang sedang mencari ketenangan, sedang mencari bahkan arah hidup yang jelas, sedang mencari orientasi hidup yang tepat. Teman-teman, ini konteks dulu ya. Kita sepakat nggak kalau kita hidup selalu dalam bayang-bayang omongan orang? Misalnya, komentar netizen itu kan paling sering tuh ya, yang tahun lalu kalau nggak salah Indonesia dinobatkan sebagai pengguna internet paling pedas kalau nggak salah karena komentarnya. Aku tuh suka baca berita, tapi aku karena kadang-kadang Instagram, aku follow Volkatif. Suka baca Volkatif, ada juga berita-berita via apps atau New York Times yang aku kadang-kadang baca di laptop. Tapi kalau di Instagram aku follow Volkatif. Alasannya adalah Volkatif itu hanya upload topik tapi tidak upload tesis. Perspektifku. Kenapa? Karena kalau sebuah berita punya tesis yang jelas, itu selalu ada penjelasannya yang jelas, bukti-buktinya, wawancaranya siapa. Nah, kalau Volkatif itu tidak gitu. Nah, karena tidak, setidaknya aku tahu sebuah isu, tapi aku tidak makan tesis yang disuguhkan Volkatif. Aku punya kesadaran itu. Nah, daripada aku baca beberapa berita yang makin kesini beritanya itu makin pendek, tidak jelas
bukti-buktinya apa, asal nunjukin tesis aja. Nah, Volkatif itu satu kali aku tiba-tiba pas buka IG terus ada Volkatif terus ada tulisan. Ini beberapa hari lalu nih lagi update. Luhut .2. Harga tiket masuk Candi Borobudur 750K. Yang 750.000. Sekali lagi ini tentang 750.000 terus tentang Borobudur gitu kan. Nah, sekali lagi karena aku menganggap Volkatif adalah tempat yang membuka mataku tentang sebuah isu, bukan sebuah tesis, aku nggak percaya dulu, nggak ambil dulu gitu ya. Dinaikinnya karena apa, beneran harganya 750.000 atau enggak gitu. Atau beneran itu Luhut cuman ngomong atau memang karena ditugasin gitu kan, karena lagi rame juga semuanya ngerjain Luhut. Nah tapi aku tuh selalu langsung, pada hari itu aku langsung lihat komentar. Dan ngakak-ngakak gitu, lucu-lucu. Nah ini kemarin aku buka lagi komentarnya untuk tunjukin beberapa ke kalian. Misalnya, ini kan ngomong Luhut harga tiket Candi Borobudur 750.000 ya. Komentarnya itu gini, Disneyland kali gitu. Jadi ngejek karena kok mahal banget kayak Disneyland. Terus ada juga komentar gini, loh kalau rayain Waisak gimana tuh? Nah ini nih. Jadi ini salah satu bukti orang ngambil langsung Volkatif langsung berasumsi segala macam tanpa nyari dulu di berita yang lebih detail gitu. Padahal kan ya kalau karena itu adalah tempat ibadah sudah dibilang bahwa ya bisa aja dipakai, nggak harus bayar gitu. Kalau memang konteksnya kan ibadah. Nah terus ada lagi, lah ngatur gitu. Jadi komentar kayak gitu. Dan komentar yang paling sering yang bisa sangat mungkin ditebak adalah Lord lagi itu ada komentar kayak gitu. Nah, yang terakhir komentarnya ini lucu. Mending lihat YouTube aja kalau gitu. Gimana ya? Wisata, tapi karena nggak mau bayar wisatanya ya udah lihat YouTube aja gitu. Itu sama seperti mau renang tapi karena di Raja Ampat terlalu mahal kita lihat YouTube aja. Akhirnya experience renangnya itu nggak dapat. Atau mau kayak aku sekarang nih, aduh sedih banget. Di sini kan nggak ada makanan-makanan pecel gitu ya, nggak ada makanan-makanan. Rendang ada sih 1-2, terus ada beberapa restoran Indo, tapi di New York karena aku tinggal di Boston agak jauh. Ya, kadang-kadang lihat Instagram teman-teman makanan-makanan Indo, aku kangen gitu. Kan nggak mungkin dong bilang gini, di sini nggak ada gado-gado, lihat YouTube aja. Karena experience-nya itu kan yang kita pengen dapat. Nah, itulah komentar netizen gitu ya. Saking ramenya komentar netizen sampai berita berikutnya 2 hari yang lalu kalau nggak salah ditunda. Well, anggap saja itu proses demokrasi. Jadi pemerintah kita itu sedang mendengarkan apa kata netizen. Tapi udah berapa kali nih kejadian di mana pemerintah ngomong apa, langsung reaksi masyarakat tinggi besar untuk menolak, sehingga sosialisasi perlu dilakukan dulu pelan-pelan akhirnya. Ya ujung-ujungnya kan bukan ditolak, banyak-banyak peraturan kan bukan akhirnya pemerintah membatalkan, menghilangkan peraturan, tapi ditunda dulu, tapi disosialisasikan dulu. Karena netizen ngomongnya kencang gitu komentar. Berita berikutnya, misalnya Volkatif juga ada yang tahu ini nggak? Mobil Wuling. Nah, itu digambarin tuh di situ mobil Wuling. Tulisannya di Volkatif gini, first look mobil listrik pertama Wuling gitu ya. Komentarnya adalah kalau habis bisa cas pakai Vivan. Tahu Vivan nggak ya? Tahu Vivan itu ya HP yang lama sekali, udah jadul. Terus ada komentar juga, info Argentina juara finalissima. Lah, apa hubungannya sama ini publikasi mobil listrik soal Wuling? Terus ada juga nih komentar, karena mobil Wuling kan kecil, nanti mungkin bisa ditampilkan panitia tim, ukuran mobil Wuling kan kecil. Terus komentarnya gini, jomblo friendly dude, sebelahnya buat naruh tas.
Ya memang sih. Tapi kan karena dia mungkin jomblo friendly dude gitu. Too much ya. Kadang-kadang too much komentar di sekitar kita yang bising sekali, tanpa arah, tanpa tujuan, sehingga gak jelas gitu. Ini mau ditanggapin seperti apa. Gak usah deh netizen gitu ya. Di sekitar kita. Ini short analisis ya. Indonesia itu, hidup di Indonesia itu ambigu sekali. Kenapa? Karena ada dua hal yang dominan yang membuat kita ambigu. Satu sisi Indonesia itu negara demokrasi. Yang kedua, Indonesia itu negara yang budaya malunya kuat. Jadi shame-based culture. Ada negara yang fear-based culture. Itu analisis tiga dimensi budaya ya. Shame-based culture, fear-based culture. Ada satu lagi ya. Satu lagi lupa. Jadi Indonesia itu shame-based culture. Jadi semua itu didasarkan pada budaya malu. Kalau kalian di sekolah kan selalu bukan gini ya, menyontek itu salah, terlambat itu salah, nggak gitu kan. Nah, itu guilt-based culture. Indonesia enggak. Malu menyontek. Malu terlambat. Malu tidak menggunakan pakaian rapi. Jadi pendekatannya itu adalah orang dibuat malu supaya dia melakukan yang benar. Supaya dia kalau dia sadar sesuatu yang dia lakukan itu membuat dia malu, dia akan melakukan yang opposite. Nah, Indonesia itu negara demokrasi. Kenapa? Ya karena memang negara demokrasi, konstitusinya menunjukkan bahwa kita semua punya opini, patut didengarkan. Dan kadang-kadang itu dijadikan card ya, demokrasi card. Jadi kalau ada orang ngomong, ya ini negara demokrasi bro, semua orang ngomong apa aja. Jadi bayangkan ya, di negara demokrasi di mana semua orang bisa berpendapat, plus ditambah internet kencang tadi, tapi juga budaya malu gitu. Kita jadinya malu untuk ngelakuin sesuatu, untuk memutuskan sesuatu karena surroundings kita, sekitar kita. Ini ambigu banget. Ambigunya itu membuat satu, mungkin kita jadi sering takut mengambil keputusan karena takut salah tadi, ya kan? Karena kita mikirin dulu kan sekitar kita ngomong apa. Yang kedua, kita sering nunggu wave. Jarang inisiatif. Ketika aku studi di sini, aku baru menyadari bahwa kebanyakan orang-orang dari Asia itu adalah orang-orang yang jarang inisiatif. Indonesia itu yang aku amati itu masyarakatnya mob. Jadi mob culture. Jadi begitu rame kemana, semua ikut. Makanya kalau ada kafe, ada tempat makanan baru, promonya adalah, wah rame banget nih guys itu. Wah, kafe lagi viral nih guys itu. Jadi promosi pertamanya adalah kafe enak nih, atau misalnya kafe yang unik makanannya nih. Enggak, paling sering adalah lagi viral nih guys. Kenapa? Karena marketer tahu, advertiser tahu bahwa masyarakat Indonesia itu suka following the mob atau following the wave. Wave-nya kemana, kita ke sana. Jadi nggak peduli dulu kafe itu atau outlet makanan itu enak atau enggak. Yang penting kita tahu dulu bahwa itu rame, maka interest kita akan ke sana karena itu rame. Itu kita jadinya jarang inisiatif karena kita nunggu wave, nunggu kemana gelombang berjalan baru kita ikut. Nah, yang ketiga, hidup dengan ambiguitas kayak gitu antara negara demokrasi dan juga negara dengan budaya malu adalah kita jarang bertanya. Kita tuh jarang bertanya. Ya, sekali lagi ya, balik lagi ya. Malu bertanya sesat di jalan. Tapi tetap aja itu tidak membuat motivasi anak itu untuk bertanya. Kita malu bertanya. Kenapa? Karena kalau nanya kelihatan bodoh. Bukan ini ya, kalau aku nanya berarti aku bodoh. Bukan. Kalau aku nanya, aku akan kelihatan bodoh. That's why banyak orang itu nggak suka nanya. Ketika berdua dengan guru, baru nanya. Nah, pas aku di sini juga membandingkan, orang di sini semua nanya. Inisiatif nanyanya itu sangat-sangat tinggi. Padahal kadang-kadang pertanyaannya juga kosong juga, enggak ada isinya. Orang-orang dari Asia sangat-sangat substansial ketika bertanya. Orang di sini jago untuk ngomong, jago untuk bertanya gitu. Ada isi atau tidak ada isi. Aku nggak bilang semua nggak ada isinya, ya enggak. Tapi ada isi atau nggak ada isi, mereka jago untuk bertanya.
Gak peduli orang ngelihat mereka bodoh apa enggak. Nah yang keempat, hidup dengan ambiguitas kayak gitu, itu membuat kita tidak bisa mengenal diri. Tidak benar-benar mengenal diri. Kita merasa diri buruk terus, takut sombong, merasa diri rendah, kurang ketika bandingkan sama orang, aku enggak ini. Ditambah lagi dibubuhi dengan pandangan bahwa ya jangan sombong gitu ya. Jadi ketika kita present diri kita itu tidak menunjukkan kemampuan kita yang sesungguhnya gitu. Kita tidak menunjukkan apa yang ada dalam kita yang sesungguhnya. Kita selalu menganggap diri kita buruk. Padahal Luther Smith, seorang teolog, berkata, rendah hati yang sesungguhnya adalah kejujuran dalam menilai diri. Jadi kalau kita mau benar-benar rendah hati, itu bukan dengan nunjukin jelek-jeleknya kita atau tidak mau present diri kita ke orang, tapi justru kejujuran di dalam menilai diri. Nah, ada solusi yang ditawarkan oleh orang di dalam menanggapi komentar orang atau netizen ini. Ada istilah yang ramai sekali, yaitu apa? Otentik. Otentik aja bro, gak usah lah mikirin omongan orang. Lu ya lu, gua itu ya gini, itu kan otentik. Nah pertanyaan adalah, arti otentik yang ada di masyarakat kita atau yang di internet, itu adalah nunjukin jelek-jeleknya. Atau somehow tampil beda. Itu otentik. Gue memang gini, gue tampil beda. Jadi kata otentik itu sudah direduksi sedemikian rupa menjadi sekadar nunjukin jeleknya diri. Atau ya sudah begini saja atau tidak mau berubah. Jadi itu semacam cover untuk orang tidak mau berubah. Dan jangan-jangan kita itu ngikutin tren yang nunjukkan tampil bedanya kita. Kita nunjukin tren bahwa kita itu otentik bukan karena kita benar-benar mengenal diri kita, tapi kita bilang diri kita otentik karena kita suka menjadi berbeda. Nah teman-teman, kalau teman-teman mengusung solusi otentik sebagai masalah adanya komentar yang toksik dari keluarga, dari lingkungan sekitar, teman, netizen, hati-hati, koreksi dulu apa ketika kita mengatakan diri kita otentik. Jangan-jangan tersembunyi di dalam situ adalah memang keinginan untuk tampil beda aja, bukan sebuah proses pengenalan diri. Maka hargai orang-orang yang mengatakan, iya aku harus belajar otentik nih, karena dia lagi belajar mengenal diri, dibandingkan dengan orang-orang yang ini otentik, tapi sebenarnya bukan lagi proses mengenal diri, proses nunjukin aja bahwa kita beda. Nah Lukas, akhirnya baca Alkitab ya, Lukas pasal 12. Lukas pasal 12 ayat 2 dan 3 itu bilang begini. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atap rumah. Teman-teman, ayat ini punya dua pesan ya. Dari baca ayat ini saya punya dua pesan. Buat teman-teman yang tidak belajar mengenal diri, tidak belajar tahu kemampuan diri kita apa, karakter kita yang sesungguhnya seperti apa, dan masih following the wave, following orang ngomong apa, percayalah suatu saat itu akan terbuka diri kita yang sesungguhnya, lebih atau kurangnya kita. Sampai-sampai kita nanti kaget, orang komentar, kamu ternyata jago begini ya, kamu ternyata orangnya gini ya, sebuah pujian dari orang gitu, terus kita baru sadar, saya gitu ya gitu. Kenapa? Karena ujung-ujungnya semua akan tersingkap, semua akan terbuka, nggak ada yang tersembunyi. Tapi buat teman-teman yang terus bilang bahwa ya saya harus otentik, tapi sebenarnya adalah keinginan untuk tampil beda, ujung-ujungnya juga akan terbuka.
ujungnya akan terbuka bahwa itu adalah karakter kita yang sesungguhnya, atau sebenarnya sebuah intensi tampil beda aja, ngikutin tren untuk jadi unik. Hati-hati. 2 Korintus pasal yang pertama. 2 Korintus pasal yang pertama, ayat 12 berkata begini. Ini surat Paulus ketika banyak orang komentar tentang dia. Jadi konteksnya mirip sekali dengan kita. 2 Korintus pasal yang pertama, ayat 12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa kami hidup di dalam dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Buat Paulus, apa yang bisa Paulus banggakan di tengah-tengah komentar buruk orang tentang dia, bukanlah kehebatan Paulus dalam ngomong, bukanlah keunikan Paulus di tengah yang lain, bukanlah jagonya Paulus melawan para filsuf-filsuf yang berkomentar buruk menjatuhkan namanya itu, bukan. Tetapi inilah yang Paulus megahkan, yaitu bahwa hidup kami di dunia ini khususnya di dalam hubungan kami dengan kamu. Jadi Paulus nunjukin hubunganku dengan kamu dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah. Jadi ketika Paulus berelasi dengan orang di sekitarnya, dimotivasi oleh kemurnian dan ketulusan di dalam Paulus mengasihi mereka. Dan Paulus itu beberapa kali bilang, kamu lihat aja sendiri ketika aku hidup di tengah-tengah kamu. Kamu lihat aja sendiri ketika kita makan bareng. Kamu lihat aja sendiri ketika misalnya aku sharing bagian firman Tuhan, kamu di sebelah saya ngobrol-ngobrol, dan juga setelah ngobrolin firman Tuhan itu, kita pulang sama-sama, jalan sama-sama, hidup sama-sama. Kamu lihat keseharian saya, kamu bisa datang ke rumah saya kan? Kamu lihat bagaimana saya tulus mengasihi orang-orang sekitar saya, termasuk mengasihi kamu. Nah, itulah yang bisa Paulus banggakan untuk menjawab komentar orang-orang yang menjatuhkan dia. It's not something bahwa saya beda dengan orang lain. Bahwa saya tidak peduli apa kata mereka, yang penting saya menunjukkan keunikan saya. Inilah saya. No, Paulus itu tidak simply bilang inilah saya secara arbitrer. Ada dasarnya. Dasarnya adalah bahwa di dalam relasi saya dengan kamu, ketulusan saya nampak kan. And that's the true authenticity. Otentik bukan berarti kita itu tidak mempedulikan sama sekali apakah kita bertumbuh atau tidak, apakah kita mengikuti atau melawan omongan orang atau tidak. Bukan. Otentik itu berani akuntabel tentang apa yang biasa kita lakukan untuk orang lain. That's authenticity. Jadi ketika orang komentar tentang kita, ketika saudara kita ngomong sesuatu, ketika keluarga jauh kita, ketika teman kita ngomong sesuatu, maka kalau kita mau bilang aku harus otentik, dalam arti kita harus rely pada kebiasaan kita bersikap kepada orang lain. And that's the proofs. Disitulah jejak-jejak siapa kita. Yaitu apa? Tindakan kita kepada orang lain. Teman-teman, kita itu nggak akan bisa otentik kalau kita itu ngejar-ngejar otentisitas. No. Kita nggak akan bisa jadi orang yang unik kalau kita itu ngejar-ngejar keunikan. Okay, just unik in the shallow meaning. Iya, bener. Tapi itu bukan otentik yang sesungguhnya. Christian authenticity is neither about perfection, of course. Maka dari itu tidak selalu kita asal ngikutin omongan orang. Nor about imperfections. Oleh karena itu kita juga nggak bisa asal nolak omongan orang dan nunjukin inilah aku gitu. Jadi kalau misalnya masih suka gampang marah, orang komentar kamu kok gampang marah ya, inilah aku. Kalau misalnya kita itu nggak disiplin, inilah aku. Kalau kita itu masih iri dengki kepada orang lain, masih suka main belakang, twisting, atau suka melakukan move-move politis yang menjatuhkan orang di tempat kerja, kita bilang inilah aku. No. Christian authenticity is neither about perfection, is nor juga about imperfection, but it's all about orientation. Orientation kenapa? Karena itu tentang bagaimana kita berusaha menghidupi hidup kita.
Ada sebuah perjalanan di dalam hidup kita, dan perjalanan itu kita tampakkan di dalam tindakan kita sehari-hari kepada orang di sekitar kita. Dan perjalanan kita adalah perjalanan, menurut Alkitab, perjalanan menuju kesempurnaan di dalam Kristus, atau it's a journey towards Christ. Again ya, Christian authenticity is neither about perfection nor about imperfection, but it's all about orientation. Maka kalau solusi pertama tadi, authentic in the shallow meaning, itu tidak berhasil karena justru itu tidak menunjukkan siapa kita. Justru kita itu tidak menunjukkan ketulusan dan kemurnian. Maka ada solusi yang kedua. Solusi yang kedua aku sebut dengan istilah yang mirip sekali dengan istilah yang agak ritmik dengan otentik, yaitu mimetik. Apa itu mimetik? Ada 3 penjelasan. Pertama, di dalam dunia film, para sutradara atau orang-orang pengamat film itu tahu bahwa film itu punya aspek mimetis. Apa itu aspek mimetis? Aspek gimana ketika kita menonton film yang akan mempengaruhi kita meniru orang yang di dalam film. Jadi kita akan melihat karakter mana yang mirip-mirip dengan kita. Lalu ketika sudah menemukan, kita akan makin memirip-miripkan diri dengan kita. Masih ingat gak ya, setelah Joker, dulu film Joker, by the way, Batman berikutnya akan memuat Phoenix sebagai Joker ya, buat pecinta DC aja. Masih ingat gak zaman dulu ketika orang nonton Joker habis keluar dari bioskop, dia ikut nari-nari itu kayak tariannya Joker di kamar mandi. So ada aspek mimetik di dalam film. Yang kedua adalah René Girard, seorang sastrawan, bisa dibilang sosiolog tapi analisisnya terhadap literatur, punya teori namanya mimetic desire. Apa itu mimetic desire? Tesisnya gini, manusia itu punya desire, hasrat terhadap sesuatu. Tapi manusia mendapatkan hasrat itu muncul dalam diri manusia bukan karena tiba-tiba muncul aja, tapi ketika dia meniru hasrat orang lain. Jadi ada orang lain punya hasrat terhadap sesuatu dulu, lalu karena kita dekat dengan dia terus, bersama dengan dia terus, kita lama-lama hasratnya kita tiru tanpa sadar. Orang yang saya misalnya nggak suka memimpin sebuah, misalnya jadi presiden, kata orang berambisi jadi presiden, ngelihat deket terus dengan orang itu, ngelihat bagaimana upayanya, ngelihat strategi yang dia lakukan, ngelihat mimpi-mimpinya, tiba-tiba iya ya jadi presiden enak ya gitu. Jadi desire-nya kita copy. Nah itu namanya mimetic desire. Yang ketiga alasannya adalah gini, di dalam persahabatan. Jadi dunia film, René Girard, terus yang ketiga adalah dalam persahabatan. Sadar nggak kita kalau kita itu semakin bersahabat dengan seseorang, kita akan semakin mirip dengan sahabat kita. Nah maka teman-teman, mimetik di sini yang aku maksud adalah sebuah proses menyerupa dengan cara terus-menerus bersama dengan sesuatu atau seseorang. Proses menyerupa, kita menjadi mirip dengan seseorang. Teman-teman, balik lagi. Kalau perjalanan kita di dunia adalah perjalanan menuju Kristus, menuju kesempurnaan di dalam Kristus, maka otentisitas yang sesungguhnya itu didasarkan pada penyerupaan. Mimetik. So, cara untuk jadi otentik yang sesungguhnya, otentik dalam arti anak-anak Tuhan yang otentik, maka kita harus punya mimetic life dengan Tuhan. Dan itulah kenapa Paulus di 1 Korintus pasal 11 itu Paulus bilang gini, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Jadi Paulus itu nggak bilang jadilah pengikutku simply karena saya, enggak. Tapi karena saya juga pengikut Kristus. Ingat ya, Paulus nggak bilang, Alkitab nggak bilang, jangan dengerin komentarku. No, Alkitab juga nggak bilang, ikutin semua komentarku, semua apa yang ada diriku. Enggak, Paulus bilang, karena saya yang ikut Kristus, kamu ikutlah saya, dan sama-sama ikut Kristus. Jadi ada semacam proses menyerupa yang kita lakukan, sehingga identitas kita itu dipenuhi atau dibalut dengan identitas Kristus. Disitulah otentisitas yang sesungguhnya.
Dan otentisitas kita tidak didasarkan kepada penolakan atas komentar orang, penolakan atas komentar saudara kita. Otentisitas kita tidak didasarkan kepada keinginan kita untuk jadi beda, keinginan kita untuk tampil unik. Otentisitas kita tidak didasarkan pada bagaimana kita melihat influencer-influencer yang bisa jadi dirinya sendiri, lalu terkenal, dan kita juga pengen belajar jadi diri kita sendiri. No, otentisitas kita didasarkan pada bagaimana kita setia setiap hari mengikut Kristus. Teman-teman, satu hal yang aku pengen dari kita semua adalah bagaimana kita terus hidup buat orang lain. Kita itu terus, seperti Paulus bilang tadi ya, menunjukkan diri kita, kasih kita kepada orang secara tulus, sehingga orang bisa lihat. Kalau kita punya kemurnian di dalam mengasihi, dalam memperlakukan orang lain akan lihat kok siapa diri kita yang sesungguhnya. Dengan demikian, kita akan hidup menjadi orang yang di dalam dunia yang sangat toksik, sangat bising ini, menjadi orang yang sungguh-sungguh tidak hanya authentic in the shallow meaning, tapi authentic karena kita terus following the trace of Christ, jejak Kristus. Dan dengan cara bersahabat dengan Kristus sehingga semakin lama semakin mirip dengan Kristus. Dengan demikian, hidup kita yang authentic, yang tidak ngikutin omongan orang itu adalah hidup yang dianugerahkan oleh Kristus, oleh Tuhan kepada kita. Teman-teman, sometimes mengambil keputusan itu sulit. Mengambil keputusan itu tidak mudah, apalagi ketika kita di tengah-tengah orang-orang yang penuh otoritas atau punya kapasitas lebih dari kita, sehingga kita selalu ragu di dalam mengambil keputusan. Dan ketika kita mengambil keputusan itu, kita selalu bertanya, benar gak ya? Gitu. Benar gak ya keputusan ini? Nanti orang ngomongnya kayak gimana? So, tips terakhir sebelum penutup, buat teman-teman yang di tengah-tengah kebingungan di dalam mengambil keputusan, ragu mengambil keputusan karena di sekitar kita ada orang-orang yang komentar, yang nanti akan bertanya, kenapa kamu ngambil keputusan itu? Saranku adalah, yang pertama, of course, doa, itu no debat, tapi nggak cuman begitu. Tapi koreksi lagi, di mana letak kita bisa mengasihi orang dengan murni. Di dalam keputusan kita, adakah porsi yang cukup untuk, walaupun keputusan itu akan menguntungkan kita, walaupun keputusan itu akan melawan omongan orang, walaupun keputusan itu mungkin beresiko gitu. Tapi di manakah di dalam keputusan itu kita itu bisa menunjukkan kasih kita kepada orang lain secara tulus. Nah, disitulah kita sudah belajar meniru Kristus yang sesungguhnya, regardless orang ngomong apa. Salam untuk kita semua. Tuhan memberkati. Waktu teduh. Mari kita menutup pemberitaan firman Tuhan ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kami semua hidup yang berkelimpahan, penuh berkat, penuh anugerah dari Tuhan, dan juga dikelilingi orang-orang sekitar kami. Tapi Tuhan, di tengah-tengah dunia yang bising ini, di tengah-tengah banyak orang yang mencurahkan pikiran mereka tentang kami, seakan-akan kami bingung, seakan-akan kami jadi disoriented, seakan kami di tengah-tengah kabut komentar, kabut pandangan orang, dan kami takut melangkah. Tuhan, kami mau belajar untuk percaya diri di dalam Tuhan. Bukan percaya diri dalam diri kami sendiri, tapi percaya diri karena kami belajar terus mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mohon Engkau
terus menolong kami di dalam proses pembelajaran kami, dan makin menolong kami dalam proses mimetik, penyerupaan dengan Kristus, sehingga kami bisa menjadi otentik. Kami mau belajar Tuhan, untuk hidup berdasarkan apa yang Tuhan mau, bukan berdasarkan apa yang orang mau, dan berdasarkan apa yang kami mau. Dengan inilah kami bisa merespon dengan ketulusan di tengah-tengah ekspektasi orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih, inilah doa kami. Sertai kami di dalam perjalanan pembelajaran hidup kami. Demi nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersama-sama berdoa untuk doa persembahan yang telah kita kumpulkan dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Puji, syukur, dan terima kasih Tuhan, kami haturkan kehadapan-Mu pada hari ini Tuhan, di mana Tuhan telah memberi kesempatan kepada kami untuk mengumpulkan persembahan. Ya Bapa, mohon pertolongan-Mu, sucikan dan kuduskan persembahan ini kiranya layak untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami juga mau berdoa syafaat ya Tuhan, untuk gereja kami, untuk bangsa dan negara kami. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang maha kuasa, kami mohon pertolongan Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tolonglah supaya negara ini aman dan damai dari Sabang sampai Merauke. Kami mohon perlindungan Tuhan, tidak ada huru-hara apapun. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, supaya kami anak-anak-Mu, jemaat-Mu bisa menjadi saksi Tuhan di dunia ini dan hidup mempermuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak muda, anak-anak-Mu ya Tuhan yang saat ini membutuhkan pekerjaan. Tolonglah ya Tuhan supaya mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kepandaiannya. Tolonglah ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang belum mendapatkan pasangan hidup. Tolonglah ya Tuhan, supaya mereka mendapatkan yang terbaik, yang seiman di dalam Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua ini kami mohon. Haleluya, amin. Saudaraku, pernahkah kita ragu untuk meminta kepada Tuhan? Melalui Matius pasal yang ke-7, ayat 7 dan yang ke-11, kita diingatkan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Yang terbaik ku berikan
Saudara-saudara dan teman-teman di GKI Kejayaan, mari sekarang kita melanjutkan hidup kita dengan satu kepercayaan diri di dalam Tuhan, kepercayaan diri di dalam tujuan dan arah hidup kita yang terus menyerupa dengan Kristus. Dan di dalam kasih karunia dan penyertaan Roh Kudus di dalam hidup kita, kita akan semakin berbuah, semakin otentik. Dan ingat sekali lagi bahwa Christian authenticity is not about perfection, nor about imperfection, but it's about orientation. Karena itu, tetaplah teguh di dalam orientasi hidupmu, tetaplah teguh di dalam kemana kamu melangkah, di mana Kristus ada dan kamu menuju kepadanya, dan terimalah berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudaraku, sampai berjumpa kembali dalam ibadah inovatif generation berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.